hikmah itu sebenarnya adalah ikhlas. Hikmah itu adalah menjalani hidup dengan ikhlas. Artinya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, andai saja kita mau menjalani kehidupan ini dengan ikhlas, itu sama dengan kita sedang menyelami samudera kehidupan kita. Dan dengan keikhlasan ini kita akan menemukan hikmah yang tidak ditemukan oleh orang yang tidak ikhlas. Contoh sederhana, ada dua orang sama-sama puasa, sama-sama tidak sahur, tapi yang satu ikhlas, yang satu ngeluh terus. Iya, dari pagi sampai menjelang maghrib pegang perut sambil ngeluh-ngeluh, aduh ini gara-gara nggak sahur. Tapi yang satunya betul-betul ikhlas. Nah, kalau orang ngeluh itu tandanya ikhlas nggak? Enggak. Maka kita akan jumpai di selesainya kedua orang ini melaksanakan puasa, apakah keduanya menemukan hikmah yang sama dari puasa itu? Enggak. Iya, enggak. Karena itu gerbang untuk bisa sampai pada hikmah adalah ikhlas. Cara agar kita bisa menemukan hikmah dalam kehidupan ini adalah ketika kita mau menjalani hidup ini dengan ikhlas. Apapun itu kita jalani dengan ikhlas. Tentang ikhlas inilah yang kemudian disampaikan oleh beliau di butir mutiara hikmah berikutnya. Ini yang keberapa? Ke-7, ke-8. Berarti ada di halaman ketiga. Nah, beliau mengatakan al-a'mal suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-amalu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Yang artinya amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak. Iya, sebagai kerangka yang tegak. Tapi kerangka yang tegak itu hanya akan bisa bergerak kalau ada ruhnya. Nah, ruhnya itu adalah terdapatnya rahasia ikhlas dalam amal perbuatan itu. Terdapatnya rahasia ikhlas dalam amal perbuatan itu. Itu ruhnya amal. Jadi amal itu kerangka yang tegak. Artinya kalau ada orang yang sudah melakukan amal, berarti amalnya sudah tegak. Tetapi kita tahu betul sebuah kerangka kalau cuma tegak, nggak ada ruhnya, nggak bisa jalan. Maka demikian pula halnya amal yang sudah tertunaikan tidak bisa membuat amal itu bergerak, membawa orang yang mengamalkannya ke ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kalau dia mau melakukan apa yang disebut dengan ikhlas. Beliau menyebut ikhlas itu sebagai sirrul ikhlas, rahasia. Kenapa ikhlas itu rahasia? Karena memang sebenarnya soal ikhlas itu betul-betul rahasia antara makhluk dengan Khaliq. Rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia yang sedemikian rahasianya sampai-sampai Yahya bin Mu'ad menyebutkan hatta syaitan juga tidak tahu bahwa antara kita dengan Allah sebuah terjalin keikhlasan melalui amal baik saya. Syaitan saja tidak tahu. Sedemikian sangat rahasianya yang namanya ikhlas. Karena betul-betul tersimpan begitu sangat rahasia. Karena itu orang yang betul-betul ikhlas di dalam melakukan amal, dia tidak pernah ingin membuka keikhlasan dia itu kepada orang lain.
saya ikhlas kok nolong dia. Iya, kalau ikhlas diomongkan, nah maka keikhlasan dia itu menjadi butuh kepada ikhlas. Sebab ada apa dia bilang ikhlas? Ya biar semua orang tahu kalau dia ikhlas, gak punya tendensi apa-apa. Nah kalau orang ingin menunjukkan bahwa dirinya ikhlas agar orang memuji bahwa dia ikhlas, itu berarti tandanya ikhlas nggak? Enggak. Wah, dia itu luar biasa, amalnya itu ikhlas sekali. Nah ketika ada orang yang memuji bahwa dirinya ikhlas, dia senang, dia berharap orang memuji bahwa dia orang ikhlas, kan berarti kalau begitu ikhlasnya masih membutuhkan keikhlasan. Karena ikhlas itu amal baik, bukan Bapak Ibu? Ya, kalau ikhlas adalah amal baik, maka yang namanya amal baik kan butuh ikhlas. Berarti kalau begitu orang yang merasa dirinya sudah ikhlas, dia masih butuh ikhlas. Begitu ikhlas lagi, butuh ikhlas lagi nggak? Butuh lagi, butuh lagi, butuh lagi, sampai pada titik di mana keikhlasan dia tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya oleh dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta syaitan juga tidak tahu. Kok bisa syaitan tidak tahu? Mungkin ini ibrah yang bisa kita dapatkan. Iya, dari apa yang dikatakan oleh syaitan sendiri. Memang syaitan bilang apa? Ini bukan setan deh, bukan ya. Tadi kecil kita terperang, oh setan kayak gitu. Ini ilustrasi. Apa yang dikatakan oleh setan? Allah, Rabbi, bahkan bukan setan ya, iblis. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini yang menjadi dasar bahwa ikhlas itu betul-betul rahasia antara kita dengan Allah. Sedemikian rahasianya kata iblis saja tidak tahu. Ini makna dari ayat tadi. Berkata iblis, Rabbi, pada karena engkau telah memutuskan aku sesat, maka pasti akan aku buat mereka, manusia, memandang baik terhadap dosa, dan pasti akan aku sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya, orang-orang yang ikhlas itu nggak bisa disentuh oleh iblis. Jadi iblis itu sering kecolongan. Kan target iblis seperti yang disebutkan sendiri oleh iblis, la uzayyinanna lahum, aku buat mereka memandang baik terhadap dosa. Tetapi sebelum setan, iblis berkesempatan untuk menggoda kita dan melakukan tazyin sehingga kita memandang baik terhadap keburukan atau dosa, ternyata kita sudah melakukan kebaikan. Ternyata kita sudah terhindar dari dosa. Kenapa? Karena ikhlas. Iya, karena ikhlas. Karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan oleh beliau ini sungguh menjadi sebuah keniscayaan bagi kita. Bagaimana kita mengisi amal-amal kita ini dengan roh yang bernama ikhlas. Ikhlas yang sangat rahasia. Ikhlas yang sangat rahasia. Sedemikian rahasianya sekali lagi sampai iblis tidak tahu bahwa kita adalah orang yang ikhlas. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pertanyaan tertuju kepada kita, dari mana datangnya ikhlas? Dari mana datangnya ikhlas? Kalau pertanyaannya dari mana datangnya cinta, langsung bisa jawab ya. Ini kata orang, dari mata turun ke nafsu. Iya, ke hati itu kalau sudah menikah.
Ya, kalau sudah menikah dari mata turun ke hati, tapi kalau belum menikah itu dari mata turun ke nafsu. Itu kalau cinta. Nah, kita tidak sedang membicarakan cinta, kita ingin dari mana datangnya ikhlas. Jawabannya ini dari niat turun ke hati. Ini jawabannya. Dari mana datangnya ikhlas? Dari niat turun ke hati. Berarti untuk ikhlas ada dua hal yang harus kita lewati. Yang pertama niat dulu, dan kemudian niat itu kita turunkan ke hati. Itu dua proses. Jadi ada dua langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa ikhlas. Niat dulu, setelah itu kemudian niat kita turunkan sepenuhnya ke hati. Hasilnya ikhlas. Dan sebenarnya kalau soal turun itu ya seperti dari mata turun ke nafsu, itu kan gak usah diturunin, dia turun sendiri. Yang penting mau melihat. Dan bicara soal menurunkan dari mata ke hati, dari mata dulu. Urusan melihat urusan yang gampang nggak? Gampang. Karena itu katanya jatuh cinta itu nggak susah, asal mau lihat. Nanti yang dilihat akan turun ke nafsu, hasilnya cinta. Hal yang sama dengan ikhlas, dari niat turun ke hati. Berarti yang harus kita lakukan adalah niat. Nah, kalau niat tidak sebagaimana melihat. Kalau melihat kan tinggal melihat aja. Kalau niat, ya tinggal niat. Memang betul, tetapi ada rambu-rambunya. Seperti apa sih niat itu? Sebelum kita bicara tentang apa itu niat, kita lihat terlebih dahulu keutamaannya. Tetapi dalam keutamaan niat ini, nanti kita akan paham mengerti apa itu niat. Bapak Ibu, yang pertama, ini niat. Niat mengajari kita fokus on possibilities. Apa artinya? Fokus kepada possibilities artinya apa? Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Niat, iya, itu mengajari kita untuk fokus pada kemungkinan. Iya, fokus pada kemungkinan. Itu niat. Dan ini menjadi salah satu keutamaan tersendiri dari niat. Kalau seandainya kita merasa belum jadi orang kaya, mungkinkah kita bisa masuk surga dari pintu kedermawanan? Enggak. Dengan niat kita akan mengatakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Betapapun kita belum kaya. Orang yang tidak paham niat akan mengatakan yang mustahil. Oh, saya kaya aja enggak, saya miskin. Bahkan bagaimana mungkin nanti di surga saya bisa masuk surga, ya di akhirat saya bisa masuk surga melalui pintu kedermawanan. Apa yang kita katakan tidak mungkin itu menjadi mungkin dengan niat. Caranya sederhana. Pada saat lihat orang kaya, ya Allah, ternyata enak ya jadi orang kaya. Sedekah, infak. Ya Allah, aku janji andai Engkau berikan kepada saya kekayaan sebanyak yang Kau berikan kepada orang itu, saya janji ya Allah, janji akan seperti dia. Sedekah, infak, iya, zakat, pertama menolong orang. Itu namanya niat, bukan Bapak Ibu? Ini saya niat akan sedekah seperti dia. Sampai akhir hayat ternyata nggak pernah sempat jadi orang kaya. Berarti meninggal dalam keadaan belum kaya, meninggal dalam keadaan miskin. Berarti sempat sedekah nggak Bapak Ibu? Belum. Tetapi tahukah kita, kalau ada orang miskin yang berniat seperti ini, kalau nanti di akhirat dia akan dikumpulkan satu surga dengan orang-orang
cahaya yang dermawan. Itulah keutamaannya, membuat kita fokus kepada kemungkinan. Bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin. Semua menjadi mungkin dengan niat. Dan apa yang tadi kita sampaikan itu pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga kita melihat ada orang banyak ilmunya, enak ya. Kalau banyak ilmunya itu ngajarin orang, menunjukkan kepada orang, berbagi kebaikan dengan orang. Ya Allah, kalau saja saya memiliki ilmu sebanyak dia, saya pun bisa berbagi ilmu seperti dia. Berarti kita berencana. Tetapi kita jujur dengan rencana kita itu. Nah, salah satu bentuk kejujurannya adalah kita rajin cari ilmu. Tujuannya biar ilmu saya sebanyak beliau. Katakanlah kalau sampai akhir hayat ternyata ilmu kita tidak mencapai seperti ilmu beliau, orang seperti ini insya Allah akan satu surga dengan orang alim tadi. Jadi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan niat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat itu bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk hal-hal yang baik. Untuk hal-hal yang baik, yang tidak mungkin, yang impossible, itu berubah menjadi possible dengan niat. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang kalau dalam bahasa kita iri kepada orang yang banyak kebaikannya, karena memang mereka memiliki fasilitas. Kalau sedekah kan fasilitasnya kaya, iya. Kalau adil, ya fasilitasnya dia jadi penguasa. Ya, kalau mengajar, ya punya fasilitas bernama ilmu. Nah, kita tidak memiliki fasilitas seperti yang dimiliki oleh beliau, tapi kita punya rencana. Kalau saya bisa kaya seperti beliau, saya bisa memiliki kekuasaan seperti beliau, saya memiliki ilmu seperti beliau, tentu saya pun bisa melakukan kebaikan sebagaimana yang beliau lakukan. Terhadap orang-orang seperti ini, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, huma fil ajri sawa'un. Keduanya di dalam pahala itu sama. Meskipun pahala yang kaya itu pahala sedekah, kalau pahala yang ini pahala dari apa? Niat. Iya, jadi satu beramal, satu cuma niat. Iya, cuma niat karena memang tidak punya fasilitas, belum punya fasilitas untuk bisa mewujudkan niat itu menjadi amal. Baru niat saja, kalau saya kaya saya akan sedekah. Cuma niat saja itu sudah dihitung pahalanya sama dengan orang yang sedekah. Itu kalau baik. Sekarang kalau buruk, ternyata sama Bapak Ibu, sama. Ada orang lihat penguasa enak ya jadi penguasa, bisa semena-mena, ya harta rakyat diambil, bisa korupsi, bisa ya berbuat semau-maunya, berbuat maksiat, berzina, naudzubillah. Kemudian ada orang yang punya pikiran, wah kalau saya juga berkuasa seperti dia, saya juga bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan. Saya bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan. Nah, orang yang bilang itu melakukan nggak Bapak Ibu? Enggak, karena sampai meninggalnya nggak pernah punya kekuasaan. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, huma fil wizri sawa'un. Kedua
keduanya dalam dosa itu sama. Keduanya dalam dosa itu sama. Itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati para wanita lihat TV, wah enak ya jadi bintang film, bermodal wajah, begitu gampang dapat uang, asal senyum sedikit saja 10 juta, 15 juta. Kalau saja saya punya wajah secantik dia, saya pun bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan. Main sinetron, gak menjaga pergaulan. Saya bisa mendapatkan uang sebanyak yang dia dapat dengan apa yang dia lakukan. Saya bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan kalau saya punya wajah cantik. Tapi ternyata sampai meninggalnya wajahnya gak pernah berubah. Ya, tapi niat itu dibawa sampai mati. Kalau niat itu dibawa sampai mati, artinya nanti lain kalau dia menyesal, ya guru, saya kok hina demikian. Kenapa saya kok ada niat, ada rencana berbuat nista seperti ini? Ya, kalau bertaubat, urusannya bisa berubah. Tapi kalau dibawa sampai mati, maka berlakulah apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, huma fil wizri sawa'un. Keduanya dalam dosa itu sama. Bedanya satu melakukannya, satu enggak. Tapi sama dosanya. Ini pengaruh, iya, sekali lagi pengaruh dari niat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada 2, ada 8, mana yang betul? Yang 2, ya. 8 belum detail. Niat, ini masih bicara tentang apa itu niat, masih bicara tentang keutamaan niat. Niat yang kedua, mendidik jiwa selalu sadar. Iya, mendidik jiwa selalu sadar. Ya, itu niat, mendidik jiwa selalu sadar. Nanti sama-sama kita cek diri kita. Adakah di antara kita yang sebelum tidur akan niat dulu? Kalau pada niat kan berarti kita sadar. Tetapi berapa banyak orang yang ketika tidur aja. Berarti dia tidur diawali dengan ketidaksadaran. Tapi kalau kemudian niat dulu, ini kan saya mau tidur ini, saya niat untuk istirahat agar nanti jam 3 saya bangun biar bisa tahajud. Itu tidurnya ada pahalanya nggak Bapak Ibu? Ada. Tidurnya ada pahalanya. Tapi kalau tidur asal tidur aja, pengantarnya juga baca Koping Ho, maka bagaimana kemudian tidur ini bisa disebut sebagai ibadah? Jadi niat, iya, itu bisa merubah sebuah amal biasa menjadi amal yang tidak biasa. Maksudnya biasa itu nggak ada pahalanya, menjadi amal yang tidak biasa ada pahalanya. Ada pahalanya. Jadi kalau seandainya kita mau tidur, niat dulu, itu bukti kita tidur itu tetap dalam kesadaran. Betapa banyak di antara kita yang lapar begitu lihat sate, kadang nggak pakai niat nih, langsung aja. Tapi kalau orang betul-betul paham tentang keutamaan niat, nggak langsung diniatkan dulu. Bismillah, saya makan dengan tujuan, dengan niat untuk menguatkan tubuh saya agar saya bisa beribadah. Maka makannya ada pahalanya nggak? Ada. Iya. Termasuk tidur. Iya. Tidur di mana? Iya. Tadi sebelumnya. Ya. Kenapa? Maaf sebelumnya. Jadi kenapa niat itu mendidik jiwa untuk selalu sadar? Karena ini bagian dari pengaruh niat terhadap amal. Pengaruh niat terhadap amal. Jadi kalau orang berniat itu nanti akan ada pengaruhnya pada amalnya. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah 2 kepastian. Yang pertama adalah
aswabuha, dan yang kedua adalah akhlasuha. Karena variabel atau kriteria niat memang ada pada dua hal ini. Ada pada dua hal ini. Jadi pada saat orang berniat di dalam amal dia, berniat di dalam amal dia, itu setelah dia yakin bahwa amal dia itu adalah amal yang oleh Abdullah ibn Mubarak beliau menyebutnya sebagai aswabuha wa akhlasuha. Mohon maaf ini kurang alif ya. Aswabuha akhlasuha. Ini panjang. Aswabuha wa akhlasuha. Aswabuha artinya apa? Benar. Akhlasuha dilakukan semata-mata karena Allah. Nah, berarti pada saat orang berniat dengan amal yang dia lakukan, itu artinya dia yakin bahwa amal itu benar. Dan yang kedua, dia melakukannya karena Allah. Kalau orang mau melakukan amal karena tahu bahwa amal ini benar, itu tandanya berarti dia sadar nggak Bapak Ibu? Sadar. Karena itulah niat sebenarnya melatih kita untuk menjalani hidup ini dengan sadar. Sadar bahwa yang akan saya lakukan ini benar. Sadar bahwa saya melakukannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab rasanya juga tidak mungkin ada seorang melakukan niat pada saat dia tahu bahwa yang dia lakukan itu tidak benar. Pada saat yang dia lakukan itu tidak benar. Contoh, melihat aurat. Itu salah atau benar? Salah. Tapi kemudian, mungkinkah dalam keadaan salah orang berniat mau melihat aurat itu pakai niat dulu? Nah, kalau niatnya gimana? Mungkinkah kemudian dia bilang, saya melihat aurat, niat saya membahagiakan orang yang saya lihat? Itu bisa dibenarkan nggak Bapak Ibu? Enggak. Iya. Sehingga orang tidak akan jadi melihat itu karena dia selalu dalam keadaan sadar. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat itu sama dengan membantu kita untuk selalu dalam keadaan sadar. Karena dengan niat itu kita yakin akan benarnya amal dan yakin pula akan ikhlasnya saya melakukan amal. Dua-duanya. Karena tidak mungkin orang berniat hanya sekedar benar tapi tidak ikhlas. Atau ikhlas tapi nggak benar, itu nggak mungkin. Dua-duanya akan terjadi secara bersamaan, karena ini bicara soal al-akhlas dan aswab adalah dua saudara kembar yang lahir dari rahim amal secara bersamaan. Jadi lahirnya bersamaan. Benar sekaligus ikhlas, ikhlas sekaligus benar. Gak mungkin ada orang yang melakukan amal benar, ikhlasnya besok. Udah deh, yang penting pokoknya saya yakin amal saya benar. Soal saya ternyata hari ini gak ikhlas, ya udah nanti gampang deh dibenahi besok. Itu gak bisa. Iya. Nolong orang itu benar gak? Benar. Semangat sekali menolong beliau. Kenapa? Karena dia punya seorang putri yang saya ada hasrat kepada putrinya. Berarti semangat menolong beliau itu benar, tetapi ikhlas nggak? Enggak. Iya, enggak. Dan kalau seandainya benar tapi tidak ikhlas, maka benar itu berubah menjadi tidak benar. Menjadi salah. Ada orang yang ikhlas tapi benarnya nanti. Udahlah, yang penting saya ikhlas aja bahwa sebagai seorang muslim memang harus sholat. Terus sholatnya kapan? Besok aja. Yang penting sekarang ikhlasnya dulu.
Saya ikhlas kok nolong kamu. Ikhlas sekali nolong. Terus kapan mau nolong saya? Ya kapan-kapan aja ya. Itu berarti bayi akhlasnya lahir lebih dulu daripada aswab. Tapi kan nggak mungkin. Iya, kalau ada orang ikhlas tapi aswabnya belum, iya, aswabnya belum, itu belum bisa disebut sebagai akhlas. Dua-duanya ya, lahir secara bersamaan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang pada akhirnya ada 4 kemungkinan dalam niat amal. 4 kemungkinan itu, yang pertama ikhlas dan sesuai dengan syariat. Berarti ikhlas dan benar. Karena benar pengertiannya adalah sesuai syariat, sesuai tuntunan. Dan inilah yang kita harapkan. Sudah ikhlas, benar pula. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi nanti ada orang yang ikhlas namun tidak sesuai syariat. Ada teman putri, jalan, teman putranya kemudian dia bonceng saya. Ada yang nanya, kamu kok bonceng teman putri? Ya saya ikhlas kok. Iya, saya ikhlas bonceng dia. Saya nggak ada keinginan apa-apa. Bisa jadi memang ikhlas, tapi itu sesuai tuntunan nggak? Enggak. Kamu kok pacaran? Ya nggak apa-apa. Kami berdua pacaran itu ikhlas. Kami nggak punya harapan apa-apa. Iya, betul-betul ikhlas, nggak ada tendensi apapun, sepenuhnya ikhlas. Nah itu masuk kategori yang kedua. Iya, ikhlas namun tidak sesuai dengan syariat. Iya, kita bisa bayangkan betapa gregetnya majelis hakim kalau ditanya kenapa Bapak mencuri, korupsi. Ya kan nggak apa-apa, yang penting saya ikhlas. Kayaknya hukumannya lebih berat. Hukumannya lebih berat. Iya. Seperti yang pernah dialami oleh seorang di zaman Umar bin Khattab. Orang itu mencuri dengan kadar curian melebihi nisab, jadi curi banyak jutaan. Ya, kalau berdasarkan ketentuan, ya hukumannya potong tangan. Ya. Nah, sebelum dipotong tangannya, Umar sempat tanya, kenapa kamu kok mencuri? Apa dia bilang? Umar, saya mencuri ini memang sudah takdir. Udah takdir katanya. Iya, ini sudah takdir saya. Ya, saya terima takdir ini dengan ikhlas. Apa kata Umar? Cambuk dia 30 kali, setelah itu baru potong tangannya. Orang-orang, ya sahabat-sahabat beliau kaget loh. Amirul Mukminin, kenapa hukumannya diperberat? Ya, karena dia melakukan 2 kesalahan. Yang satu dia mencuri, yang kedua dia berbohong atas nama Allah. Berbohong atas nama Allah. Ini sudah takdir, yang gimana lagi? Ya, saya harus terima takdir ini dengan ikhlas. Ada yang sama terjadi dengan orang-orang yang berbuat maksiat, kemudian dia bilang kan nggak apa-apa, yang penting saya ikhlas. Iya, yang penting saya ikhlas. Wah, ini santri punya peliharaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan teman-teman sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, sesuai syariat tetapi tidak ikhlas. Iya, sesuai syariat tapi nggak ikhlas. Iya, sholat tapi nggak ikhlas. Nolong orang benar nolongnya tapi nggak ikhlas. Iya, baca Quran nggak ikhlas. Iya. Ini kemungkinan yang ketiga. Dan kemungkinan yang keempat, tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan syariat. Iya. Udah tidak sesuai syariat, nggak ikhlas pula. Dia nyuri sendal. Iya, dia nyuri sendal. Dipakai baru 2 hari, sandalnya dicuri orang. Kemudian dia bilang, saya nggak ikhlas. Saya nggak terima sendal curian saya diambil orang. Udah sandalnya nyuri, diambil orang, dia bilang nggak ikhlas.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun ada juga ya hasil curiannya diambil orang, saya ikhlas, uang itu hasil nyuri. Jadi ya Allah, orang itu bisa macam-macam. Tapi dari 4 kemungkinan berarti pilihan kita yang mana Bapak Ibu? Yang satu. Inilah pilihan kita satu-satunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Ikhlas itu menentukan baik buruknya amal. Jadi ternyata baik buruknya amal itu bisa ditentukan oleh ikhlas. Jadi bisa saja lahiriahnya baik, tapi karena niatnya buruk jadi buruk. Ya, bisa jadi sebenarnya orang melihat ini buruk, tapi karena niatnya baik maka menjadi baik. Contoh semisal menyegerakan berbuka itu baik nggak Bapak Ibu? Baik. Iya, menyegerakan berbuka itu baik. Sedemikian saking inginnya menyegerakan berbuka, iya, masih 10 menit udah menghadap. Padahal masih 10 menit. Karena ingin menyegerakan. Ketika ditanya, ini kan masih 10 menit mas. Ya, itu kan saya menyegerakan. Tapi sebenarnya di dalam hatinya, iya, karena tidak ingin nanti kalau saya tinggalkan diambil orang. Jadi ditongkrongin, iya, ditongkrongin, dipandangin, gitu ya. Nah, sampai kemudian dia mengingat semalam yang tidak sahur. Iya, itu berarti niatnya baik atau buruk? Minimal nggak baik lah kalau kita nggak bilang buruk. Itu ada sesuatu yang tidak baik ya. Sampai 10 menit sebelumnya kemudian dia sudah tungguin. Tapi bisa jadi lain dengan nungguin juga ya, tetapi sikapnya seperti ini. Ini kan lain ya, beda gitu. Dia berdoa ya, sambil menunggu itu. Jadi dia menunggu dengan kebaikan seperti yang kemarin, ya, menunggu sibuk dalam kebaikan. Menyegerakan berbuka itu baik, tetapi dia menunggu amal menyegerakan berbuka dengan dia sibuk melakukan amal, yaitu berdoa. Nah, berarti ini iya, menunggu menyegerakan berbuka menjadi kebaikan karena memang ada niat baik di situ. Nah, Bapak Ibu tidur, apakah baik atau buruk? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya biar nanti malam saya diberi kekuatan, bisa terjaga ya, agar saya bisa beribadah, maka tidur itu menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan. Tapi kalau tidur dengan tujuan biar nggak disuruh oleh orang tua, maka tidur itu menjadi keburukan. Karena niatnya buruk, agar orang tua nggak tega nyuruh saya lagi tidur. Iya, ternyata yang nggak tega ibunya, bapaknya yang nyuruh. Nah, bapaknya tega malah dibangunin. Iya, contoh lain, iya, yang tikap di masjid itu baik nggak Bapak Ibu? Tergantung niatnya. Kalau niatnya sembunyi karena iya, ini saatnya yang nagih hutang datang, sembunyi di masjid. Iya, nah itu berarti ada niat yang tidak baik. Iya, ada niat yang tidak baik. Jadi niat itu bisa menentukan baik buruknya amal, ya, termasuk sedekah. Itu baik, tetapi bisa berubah menjadi buruk karena niat. Iya, karena niat. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal akhirat itu bisa berubah menjadi buruk dengan buruknya niat. Tapi amal dunia itu bisa menjadi amal baik dengan baiknya niat. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kam min amalin yusawwiru bi amalid dunya sara ka amalil akhirah. Betapa banyak amal-amal yang digambarkan sebagai amal dunia tetapi dia berubah menjadi amal akhirat. Wa dzalika bi husnin niyyah, itu karena bagusnya niat. Iya. Cari uang, itu berarti cari apa Bapak Ibu? Cari dunia. Tapi niatnya
untuk meringankan penderitaan orang-orang yang sedang kesusahan, untuk nolong orang, untuk ibadah, untuk haji, untuk umrah, untuk membahagiakan orang lain. Maka mencari dunia yang sebenarnya itu adalah amal dunia berubah menjadi amal akhirat, berarti amal baik. Dan itu dengan husni niat, bagusnya niat. Tapi bisa jadi amalnya amal akhirat tapi berubah menjadi amal dunia karena buruknya niat. Rajin sholat, kemana-mana safari bahkan. Ketika ditanya kenapa, kan mau 2014. Maka betapapun sholat itu amal akhirat, tapi kalau orientasinya seperti itu, berarti berubahlah sholat itu menjadi amal dunia, tidak menjadi amal akhirat. Termasuk juga haji. Kenapa sih Bapak Ibu pakai haji? Ya biar nanti pulang Bapak kan dipanggil Pak Haji. Wah rasanya keren gitu dipanggil Pak Haji. Ya udah jadi amal dunia kalau hanya sekedar untuk itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, ini bagian dari keutamaan niat. Niat adalah pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Ya kayak tidur, itu kebiasaan. Tapi kalau seandainya tidur, apalagi di masjid, niat i'tikaf, tidur itu ada pahalanya. Ya, kalau tidurnya di rumah, niat biar nanti malam saya bangun tahajud, maka tidur itu menjadi ibadah. Mandi, kalau nggak pakai niat, ya udah itu jadi kebiasaan aja yang belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau kita mandi, ya, tujuannya biar orang ketemu saya itu senang, ya, karena badan bersih wangi, ya, berarti ada niat baik, ya, menyenangkan orang, membahagiakan orang. Yang kita lakukan menyenangkan orang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mandi menjadi ibadah. Makan, kalau niatnya baik akan jadi ibadah, ya, tapi kalau tidak dengan niat, ya hanya menjadi kebiasaan. Itu yang keempat. Nah yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat bisa menjadikan tekad atau azam menjadi pahala. Iya, itu niat bisa menjadikan tekad atau azam menjadi pahala. Jadi cuma sekedar bertekad saja, ya, cuma bertekad, ya, jam segini kita bisa membangun tekad, insya Allah nanti malam saya tahajud. Nanti malam saya tahajud. Ternyata kebablasan tidurnya habis subuh. Tekad kita akan jadi pahala nggak Bapak Ibu? Ya. Itu keutamaan niat. Termasuk tekad untuk bisa menghafalkan Quran. Saya punya tekad untuk menghafalkan Quran. Dan kemudian kita buktikan tekad itu dengan kita sedikit demi sedikit menambah hafalan kita. Ternyata sampai akhir hayat kita belum sempat khatam Al-Quran. Seperti yang di hadis yang sudah kita sampaikan, kita akan mendapat pahala yang sama seperti pahala yang Allah berikan kepada yang hafal Quran. Jadi niat saja itu sudah menjadi pahala. Demikian yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallah asy-syahadah." Barang siapa yang meminta kepada Allah nanti syahid bisyidqin, dengan sungguh-sungguh, balaghallahu, maka Allah akan sampaikan dia manazil syuhada, pada kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa imma ta'ala fi rasyihi, betapapun dia mati di atas pembaringannya. Iya, jadi meminta kepada Allah agar saya begini itu berarti kita sudah punya tekad. Kalau sampai meninggal kita tidak mendapatkan apa yang sudah kita tekadkan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan Allah akan menyampaikan kita derajatnya sama dengan orang-orang yang memiliki tekad yang sama dengan kita, betapapun mereka sudah mengamalkannya sementara kita belum. Itu yang kelima. Yang keenam, niat bisa membedakan satu amal baik dengan amal baik yang lain. Iya, beda sholat zuhur dengan sholat asar ada di mana Bapak Ibu? Ada pada niat.
maka kita diajari oleh para guru-guru kita. Iya, kalau mau sholat itu jangan langsung Allahu Akbar. Ya, setelah Allahu Akbar baru mikir, ini saya sholat apa ya? Iya, kalau begitu berarti waktu takbir dia belum niat. Ya, padahal niat itu harus di awal. Iya, harus di awal. Orang yang ketika sholat asal takbiratul ihram Allahu Akbar baru kemudian dia mikir saya sholat apa, berarti sholatnya tidak sah karena tidak disertai dengan niat. Kalaupun kemudian baru diputuskan tapi setelah takbir Allahu Akbar, saya sholat apa ya? Oh iya, ini kan asar. Ya, saya sholat asar. Berarti niatnya tidak dijatuhkan di awal. Padahal syarat niat itu akan sah kalau dijatuhkan di awal kita melakukan amal. Dan awal dari sholat adalah takbiratul ihram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam soal memberi saja itu dengan niat yang berbeda, maka amal kita bisa beda-beda karena bedanya niat. Bisa jadi pemberian kita bernama zakat, mungkin pula infak, mungkin pula sedekah, hadiah, hutang atau titip. Kan itu ada pada niatnya. Ada pada niatnya. Ya, kalau zakat, ya niatnya harus zakat. Dan karena itu harus benar pula. Karena yang saya lakukan ini zakat, berarti zakat ini harus ditunaikan dengan benar. Iya. Zakat. Ada orang tua zakat sama siapa? Sama anaknya. Karena anaknya masuk perguruan tinggi, butuh biaya 50 juta semisal. Betulan dihitung-hitung zakat tahun ini nilainya sekitar 50 juta. Dia kasihkan uang 50 juta kepada anaknya dengan niat zakat. Itu bisa dibenarkan? Enggak. Enggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena anak itu berada di bawah tanggungan dia. Dan zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang berada dalam tanggungannya. Suami kok zakat sama istri? Ya, karena istri itu berada dalam tanggungannya. Jadi kalau namanya zakat ya harus benar sesuai dengan ketentuan zakat. Kalau namanya nafkah, nah itu nyambung, itu betul. Ya. Jadi niat itu harus dilandasi juga dengan benar. Yang keenam, yang ketujuh, Bapak Ibu, niat itu bisa mengekalkan nasib manusia di surga atau di neraka. Iya. Ada orang tadinya muslim, kemudian dia kafir. Nanti di akhirat dia masuk ke mana? Neraka. Iya, dia masuk neraka. Kekal nggak? Kekal. Iya, dia kekal. Tapi kalau seandainya ada orang non, dia masuk Islam, baru 2 hari meninggal, masuk surga. Iya, kekal nggak? Kekal. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan niat. Sebab kalau orang tadinya muslim kemudian kafir, dia berniat kafir itu sampai kapan? Sampai meninggal. Ya udah, akhirnya dibuat kekal di neraka. Tapi kalau ada non masuk Islam, dia berniat jadi muslim sampai kapan? Sampai meninggal. Itu yang membuat dia kekal di dalam surga. Iya. Allah pernah mengisahkan tentang orang-orang kafir yang meronta-ronta, iya, di neraka, dan mereka minta diberi kesempatan untuk kembali ke muka bumi ini, iya, untuk memperbaiki hidup mereka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-An'am ayat 28? Sekiranya mereka orang-orang kafir itu dikembalikan ke dunia, tentulah mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang atas mereka. Karena orang kafir itu dari awal yang niatnya kafir sampai meninggal. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itu yang ketujuh. Dan ini yang terakhir, ke-8, amal tanpa niat seperti jasad tanpa ruh. Dan inilah yang disebutkan oleh beliau.
amal tanpa niat seperti jasad tanpa roh. Iya, memang amal tanpa niat ibarat tubuh tanpa roh. Iya. Nah, itu pengertian dari niat. Lebih jauh nanti akan kita bahas. Lebih spesifik besok kita akan bahas bagaimana caranya agar niat ini bisa turun ke hati. Karena banyak orang yang berniat tapi ternyata niatnya hanya di lisan, padahal niat itu adalah perbuatan hati. Betapa banyak orang yang berniat untuk tidak lagi melakukan perbuatan maksiat, ternyata dia kembali melakukan maksiat. Betapa banyak orang yang berniat untuk menjadi orang baik, kemudian dia membatalkan niat itu untuk menjadi orang baik. Iya, banyak orang yang berencana untuk merubah dirinya, tapi kemudian segera dibantah sendiri oleh dia. Ya, sehingga kemudian dia tidak jadi merubah dirinya. Nah, itu karena niatnya tidak turun ke hati. Bagaimana caranya agar niat bisa turun ke hati? Mudah-mudahan besok bisa kita bahas, insya Allah. Mungkin satu atau dua